Apakah stock split menguntungkan saya? Cek faktanya pada video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube. Terima kasih Anda memberikan saran, memberikan masukan, dan mengajukan materi sehingga kami bisa mengetahui apa yang ingin Anda inginkan dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam video-video pada RF Channel. Semoga apa yang kita bagikan bisa memberikan manfaat bagi Anda dan juga Anda bisa membagikan kepada orang lain, karena RF Channel kita bentuk memang untuk bisa memberikan edukasi, literasi, dan inklusi terkait dengan dunia investasi keuangan dan bisnis yang ada di Indonesia. Anda juga masih bisa meng-add WhatsApp saya di 0895 0708 0789, dan ini adalah video pada bulan Agustus, di mana bulan Agustus saya senang sekali, Agustus 2021 saya bersama dengan tim saya bisa menuliskan buku. Bagi saya sendiri adalah buku ke-19 dan buku ke-20. Yang satu adalah pasar komoditi, yaitu adalah bagaimana cara membeli emas pada instrumen derivatif. Strategi adalah membeli emas selalu diskon 50%. Kami buatkan bukunya. Dan juga buku yang kedua adalah strategi bagaimana caranya yuk nabung seluruh saham. Kalau nabung saham kadang-kadang bingung milihnya, yuk nabung seluruh saham mungkin juga bisa menjadi solusi buat Anda. Bila Anda juga ingin mengikuti pre-order buku di bulan Agustus ini, karena toko buku masih tutup, sehingga Anda hanya bisa mendapatkan buku pertama kali langsung dari kami sebagai penulis, dari saya sebagai penulis. Anda bisa pre-order di 0895 3-nya 5 kali 0789. Sekali lagi 0895 3-nya 5 kali 0789. Apakah stock split menguntungkan bagi kita, bagi saya? Nah, ada satu hal yang mungkin Anda tidak tahu. Ada juga yang bertanya kepada saya gitu ya, padahal udah beberapa kali ikut kelas saya, sudah beberapa kali ikut seminar-seminar atau webinar yang saya buat. Kadang tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada akunnya, apa yang terjadi pada sahamnya ketika sahamnya mengalami stock split. Gampang saja bahwa jumlah saham mayoritas dikalikan. Jadi misalnya 1:10, artinya adalah satu saham lama akan menjadi 10 saham baru. Artinya adalah jumlah saham mayoritas yang ada seluruhnya, yaitu yang ada didistribusikan di publik, ya, itu adalah akan dikalikan dengan 10 jumlahnya. Yang tadinya 100 lembar ya akan menjadi 1000 lembar. Nah, jadi efeknya adalah ketika Anda punya satu lot 100 lembar, ya tiba-tiba Anda menjadi punya 10 lot. Karena satu lot adalah 100. Dengan Anda menjadi 1000 lembar, berarti kan Anda tiba-tiba memiliki 10 lot padahal semula punya satu lot. Sedangkan bila Anda dari segi harga, karena harganya tadinya adalah misalnya 10.000, maka dengan 1:10 artinya akan terbagi, harganya menjadi 1.000. Sehingga kalau Anda kalikan nominal uang Anda, andai kan harganya nggak bergeser, tetap saja 10.000 tetap nih ya, maka secara otomatis nggak akan ada bedanya. Kenapa? Karena lotnya bertambah jumlahnya, tapi untuk nominalnya berkurang, yaitu terbagi secara nominal terkali secara jumlah atau shares ownership-nya. Sangat clear ya. Jadi kalau misalnya ditanya, Pak, apa yang akan berubah nih? Apakah secara valuasi? Kalau secara yang namanya nilai itu kan tidak akan berubah. Contoh sederhana begini. Kalau saya itu makan nasi goreng satu piring, ini kalorinya berapa? 130 katakanlah. Lah kalau saya makan 2, iya jadi 260. Kalau saya makan separuh, iya jadi 130 bagi 265. Jadi sesimpel itu. Jadi tidak akan pernah merubah nilai yang akan kita terima. Kenapa? Karena nilainya itu akan tetap seperti itu. Jadi sama dengan Anda melakukan stock split ataupun reverse stock split lawannya. Itu secara valuasi ya nggak ada perubahan, semuanya nggak ada perubahan. Tapi yang Anda mau cari adalah sebenarnya apakah dengan terjadinya stock split itu memberikan suatu keuntungan bagi Anda. Yang mau dicari ke sini kan. Oke. Perusahaan kenapa di stock split? Jawabannya adalah ya punya pertimbangan sendiri. Kita nggak tahu. Satu, mungkin merasa makin hari kok peminat makin sedikit. Loh, kenapa sebuah barang makin hari peminatnya makin sedikit? Makin jelek, bisa jadi. Yang kedua, makin mahal barangnya. Sekarang kalau kita misalnya bilang, oh pokoknya kalau mau beli mobil ini, kau minimum beli mobilnya 10 ya. Lah, tiba-tiba orang yang mau niat beli satu kan nggak bisa. Betul dong? Akhirnya dia harus cari orang dulu sebanyak 10 untuk beli mobilnya patungan, sama-sama dapat 10 barang dibagi ke 10 orang. Berarti kan akan menghambat transaksi kan. Nah, ketika harga saham
itu menjadi semakin mahal, biasanya obstacle-nya untuk orang bisa ikut membeli adalah karena dia semakin tidak banyak yang mampu membuat transaksi menjadi turun. Yang kedua adalah yang selain daripada itu ya karena harganya sudah mahal dan juga ya karena sudah sepi peminat, ya karena ada suatu strategi yang ingin dilakukan. Itu kita tidak tahu, tapi tetap saja semua dokumentasi ini atas apa yang mau dilakukan tentu harus disubmit sehingga dipenuhi oleh otoritas jasa keuangan untuk proses split ataupun reverse stock split ini. Jadi, daripada kita berbicara mengenai prospek dari sebuah saham di stock split ke depannya, lebih baik kita belajar dari yang terjadi pada masa lalu. Betul dong? Kenapa? Kita kan sudah diberikan waktu untuk mempelajari sejarah, di mana sejarah itu akan berulang atau ada sesuatu yang kita ambil pelajarannya dari sejarah. Mari kita lihat dengan data yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan coba yang namanya historis stock split dan reverse stock split. Reverse stock split kebalikannya. Dari tahun 2019, 2018, 2017, 3 tahun terakhir sebelum 2020 ya. Ada 14 perusahaan, ada 16 perusahaan, ada 22 perusahaan. Artinya ada sesuatu yang kita bisa pelajari dalam 2017 sampai 2019 terkait dengan aksi stock split dan reverse stock split. Yang pertama, Anda akan bertanya, apakah stock split perusahaannya selalu untung? Perusahaannya akan selalu untung buat kita loh ya. Kita tidak ngomong untung dalam sudut pandang laporan keuangan perusahaan dulu. Nguntungin buat saya nggak nih saya tetap pegang barang stock split? Ibaratnya begitu. Jadi, secara singkat, perusahaan dengan nama Kapuas Primakol Tbk. Nah, Kapuas Primakol Tbk ya, ini melakukan stock split di 2019. Ya, dan ini adalah 2020 akhir, ini adalah 2019 akhir, dan inilah tahun 2020 akhir. Jadi ya singkat cerita dari harga ini, ya stock split ini kenapa jadi stock split yang pertama kali yang Kapuas Primakol ini tanpa bermaksud ada sesuatu ya, karena saya menggunakan timeline saja, saya tarik dari 2019 ke 2017 ya. Ini adalah yang stock split terakhir terjadi di 2019 dan ternyata boleh dibilang enggak membuat happy bagi orang-orang yang memiliki sahamnya. Oke, sekarang kita ambil studi banding yang kedua, yaitu adalah apakah stock split perusahaan selalu untung? Ada namanya TBIG, Tower Bersama Infrastruktur Tbk, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya dari stock split yang terjadi di sini gitu ya, dan ini adalah akhir tahunnya, maka kalau kita perhatikan ini adalah menguntungkan. Oke ya, jadi boleh dibilang sebenarnya dari dua contoh ini yang terjadi di 2019, yang satu adalah berakhir tidak membuat orang yang menahan diri dari stock split itu untung, dan yang kejadian yang kedua pada Tower Bersama Infrastruktur ini justru adalah untung. Seperti itu, karena harga sahamnya tambah naik. Bagaimana contoh selanjutnya? Ini adalah reverse stock split. Reverse stock split itu adalah kebalikannya, yaitu kalau stock split itu adalah 1 menjadi 10, 1 menjadi 20, entah berapa. Yang namanya reverse stock split adalah dari 20 jadi 1. Jadi 10 jadi 1. Nah, reverse stock split yang dilakukan oleh Bakri and Brothers atau disebut dengan BNBR dari titik ini berakhir di titik ini. Berarti ya 400 menjadi 50 ya, lumayan jontor. Kenapa? Ya kan turunnya berarti Anda hari ini megang barang nih dengan nilai 400. Sekarang tinggal sisa 50, itu pun pada pasar negosiasi nggak tahu angkanya berapa. Artinya kan adalah Anda cuma tinggal jadi 1/8-nya saja uangnya, benar nggak? Bahaya luar biasa. Oke, reverse stock split, 1 contoh terasa bahaya. Ya, stock split, 2 contoh, 1 oke, 1 tidak. Mari kita lanjutkan lagi. Ini adalah Sariguna Primatirta PT ya. PT Sariguna Primatirta ini lebih terkenal Cleo gitu ya, karena merek dagangnya adalah Cleo. Nah, kalau kita perhatikan dari proses stock split yang terjadi, lalu akhir tahunnya, akhir tahun selanjutnya, apa yang bisa Anda lihat? Di tahun 2020, so far kelihatannya justru juga mirip seperti TBIG, betul ya? Oke, berarti yang ngehold senang. Oke, ini ada satu lagi perusahaan reverse stock split, yaitu dari Energi Mega Persada atau ENRG, yang kita bisa lihat dari hari reverse stock splitnya ke hari ini juga punya masalah yang sama. Oke, jadi
babak belur juga. Reverse stock split, 2 contoh, 2 jelek. Oke. Lalu, ada lagi perusahaan yang kita sama-sama kenal, Bank Mandiri Persero atau TBK. Di mana BMRI, kode BMRI yang kita lihat adalah dari stock splitnya ke akhir tahunnya naik, setelah itu, tahun selanjutnya itu turun, dari tahun selanjutnya naik, dari tahun selanjutnya juga mengalami penurunan, dan masih ada di area sini, dan lebih rendah. Oke, jadi ada juga view-nya yang besar pun belum tentu membuat happy. Apa sih yang menjadi korelasi? Pertanyaannya pada akhirnya adalah, apa sih yang menyebabkan? Coba kita ambil. Kalau menurut saya pada akhirnya, dalam jangka panjang, stock split atau tidak stock split, sebenarnya profitability perusahaan tetap akan mempengaruhi daripada masalah naik dan turunnya harga sebuah saham. Tidak kita permasalahkan masalah price to earning ratio-nya, itu adalah nomor kesekian dalam valuasi. Anda tinggal ditanya, mau pakai margin of safety berapa sih dari valuasi yang kamu tulis. Tapi kalau kita perhatikan, coba lihat bahwa so far ya, kalau saya bilang 2018, 19, 20, kalau di jumlah nilai EPS-nya tetap sama, 2021 kelihatannya justru malah menjadi bagus. Iya, mau bagaimanapun juga sebenarnya kita bilang, ya nggak heran lah, mau setelah stock split dia juga naik, orang labanya juga tumbuh dan stabil, kan begitu ya. Jadi ada satu kejadian yang kita bisa ambil nih dari gambar chart Cleo dan earning per share-nya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kita ambil dari energi, ENRG. Apa yang Anda lihat? Apakah ketika dia melakukan reverse stock split, dan setelah itu juga tercermin bahwa dia mengalami penurunan, dan ketika mengalami kenaikan, juga mengalami kenaikan di sini juga mengalami kenaikan, dan ketika dia bisa memproduksi lebih baik, ya di sini tetap naik, tapi ya akhirnya terjadi taking profit karena so many people want to exit from this condition. Iya, ditambah lagi akhirnya dia juga mulai kembali mengalami penurunan, iya juga akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya kita dalam jangka pendek mungkin harga saham itu karena emosi, entah karena sesuatu. Tapi dalam jangka panjang pada akhirnya tidak bisa lari dari hal-hal yang terlihat pada laporan keuangan, terlepas mau stock split dan tidak. Itu baru nyampe kesimpulan sini ya. Mari kita, betul nggak kata-kata itu? Oke, kita lihat dari Bank Mandiri, BMRI. Ya, 2018 dia drop ya. Dan 2019 walaupun turun, tapi dia bagi gedean. Makanya dividen payout ratio-nya, DPR-nya, itu lebih besar. Karena apa? Biasanya 22,5%, dia disburse 353, setara 60% dari EPS-nya. Itu menahan penurunan dan terbukti. Bagaimana dengan tahun 2020? Turun. Walaupun di disburse lebih besar, ya disburse lebih besar 0,02, tapi dengan pendapatan EPS yang turun, ya tetap juga turun. Artinya apa? Ya masih sejalan dengan statement saya tadi sebelum membuka seluruh EPS dikorelasikan dengan masalah stock split kan? Selanjutnya, bagaimana dengan TBIG? Nah, lihat daripada TBIG. TBIG dengan keadaan 30, 36, 45, dan 47 kalau disetahunkan, iya, ternyata mengalami kenaikan. Jadi apakah ada korelasinya antara profitability dengan harga saham? Mau dia perkara stock dan tidak? Menurut saya dalam jangka panjang, profitability itu masih akan dicari. Kenapa? Semua investor juga cari perusahaan yang untung pada akhirnya. Kalau perusahaan yang makin hari perusahaan ruginya makin besar, tapi harga sahamnya naik terus-menerus, itu yang hebat. Kita bilang hebat lah, dan anomali. Masalah ternyata di luar lain dari sebagainya, itu kita tidak bahas. Tapi, saya cuma ingin ceritakan di bagian, masih ada satu lagi. Ini adalah Kapuas Primakol TBK ya, yang pertama, contoh pertama. Coba kita perhatikan, dengan 4 menjadi 7, ya adalah gerakannya gitu ya. Lalu di 2020 ya, ini kan naik ya. Dan ini kan kenaikannya ya. Di 2020 dia drop. Ya semua orang juga lihat bahwa dari harga 4 menjadi 7, iya kan, terus menjadi 1, itu kan jatuhnya besar sekali ya. Tentunya orang akan melihat bahwa iya sih kamu profit, cuma saya kok ragu ya. Ya once dia bisa membuktikan diri
ya akan kembali lagi seperti itu. Jadi apa yang ingin kita sampaikan di sini, ya berita stock split membuat Anda khawatir, betul, tapi kembali lagi masalah stock split ini ya kembali lagi kalau kita lihat apakah secara laporan keuangan memiliki suatu identifikasi bahwa perusahaan ini bisa menguntungkan bagi pemegang sahamnya. Setelah itu ya tinggal dilihat apakah untungnya menjadi worth it nggak dengan uang yang kita bayarkan terhadap saham itu. Itu adalah bagian dari fundamental analysis. Oke, itu saja dari saya. Semoga bisa mencerahkan, dan sekali lagi saya tidak pernah bermaksud apa yang saya mention saham-sahamnya di sini adalah bagian dari rekomendasi. Ya, kalau Anda untung juga tidak mempengaruhi uang saya. Dan kalau Anda rugi juga tidak mempengaruhi uang saya. Jadi ini adalah studi. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda, bukan di tangan saya. Dan apapun keputusan Anda tidak pernah mempengaruhi uang saya juga. Oke, jadi jadilah investor yang memiliki wawasan dan mau selalu mengaktualisasi diri dengan setiap kali perubahan yang ada. Semoga selalu bermanfaat. Add WhatsApp saya. Kalau Anda mau mengikuti kelas, Anda bisa menghubungi tim saya di 0852 888 26187. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.